yang tegak. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adiansyah. Saya berperan sebagai Arka, si cowok religius dan jujur. Hai, aku Balisa Safarina. Aku berperan sebagai Dina, si cewek tekun dan detail. Perkenalkan nama saya Sabila Raditya Siti. Saya memerankan sebagai Rian, si cowok seleker dan humoris. Halo, perkenalkan nama saya Dian Safira. Di sini saya berperan sebagai Tania, si cewek yang terdistraksi oleh sosial media. Hai, kenalin nama saya Nurayana. Di sini saya berperan sebagai Bella, si cewek pelin-pelan dan FOMO. Aman, gerbang belum ditutup, yang penting absen gua aman. Aman buat kamu, nggak aman buat progres kelompok. Kita ada janji di jam 6.45 untuk bahas video. Sekarang udah jam 7:10. Kita udah kehilangan waktu 25 menit produktif. Aduh Saras, beda 25 menit doang nggak bikin video kita hitam putih kan. Yang penting tugas terkumpul. Bener Ras, video profil sekolah mah gampang. Gue udah riset filter yang lagi viral. Kita upload video dikit, kasih musik asik, kelar. Tapi Tan, Pak Januar minta video presentasi dan visi misi yang akurat, bukan cuma filter. Kalau isinya cuma filter, itu namanya bukan profil, bukan pamer visual tanpa ada isi. Salahnya teman-teman kalau standar kerja kita cuma penting, yang penting dulu lihat, kita lagi belajar jadi orang yang enggak jujur sama diri kita sendiri. Kita pura-pura kerja padahal cuma cari jalan pintas. Halah Kak, emang siapa yang bakal memperhatiin proses kita sedetail itu? Nggak ada. Ada ya, nanti di kanan tim aku tunjukin siapa yang memperhatikan kita. Bosan banget, copy paste aja. Kenapa sih di web sekolah tahun lalu nggak ada yang bakalan tahu? Gue nggak setuju. Itu namanya bohongin diri sendiri dan guru. Yan, Tan, Bel, dengar ini. Yan tanya siapa yang memperhatikan kita. Jawabannya ada di surat atau ayat 105. Artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaannya. Gitu. Ayat itu saksi kalau setiap detik kemana kita itu tercatat. Kita mungkin bisa bohong 4 menit, tapi kita nggak bisa bohong Allah. Itu adalah merasa selalu diwaspadai oleh Tuhan. Bukan cuma itu, ada satu ayat yang harusnya jadi bahan bakar buat kita, yaitu surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi fastabiqul khairat, yang artinya berlombalah kamu dalam kebaikan. Nah, berlomba dalam kebaikan itu artinya kita harus punya standar paling tinggi. Kalau kita kerja asal selesai, kita nggak lagi berlomba, kita cuma jalan di tempat. Muslim yang punya etos kerja itu adalah orang yang kalau kerjain sesuatu hasilnya harus yang terbaik, bukan yang paling cepat. Jadi kerja keras kita selama ini di sekolah sebenarnya bentuk ibadah ya. Buat kira selama ini cuma buat nilai rapot. Gue juga salah, gue lebih sibuk kelihatan rajin di konten daripada rajin di tugas.
Oke, atau upah 105 dan Al-Maidah 48. Gue paham. Gue nggak mau pamer hasil curang di depan Allah. Ayo kita ulang wawancaranya. Guru mungkin hanya menilai hasil akhirmu di atas kertas, namun Allah menyaksikan setiap detik kejujuran dalam prosesmu, karena etos kerja sejati bukan sekadar tentang kata selesai, melainkan tentang menempa karakter dan menjaga amanah sebagai cermin siapa dirimu di masa depan nanti. Gue baru balik dari wawancara alumni, capek tapi puas banget karena hasilnya jujur. Benar kata Saras, kualitas itu nomor 1. Gue bantu seimbangin teks narasi bareng si Bima. Yuk, selesaikan. Tunggu. Kameranya miring, bener miring. Etos kerja bukan hanya soal profesionalitas di kantor nanti. Tapi tentang kesadaran bahwa Allah adalah saksi setiap proses kita di sekolah hari ini. Jangan hanya mengejar kata selesai. Jadilah orang yang mengejar kualitas karena itu perintah agama. Karena setiap tugas adalah amanah dan setiap proses adalah ibadah. Bukan sekadar selesai